7 mindset minimalis, membangun kebiasaan keluarga, menjaga rumah rapi bersih nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, aku mau ngajak ngobrol santai hari ini. Obrolan yang mungkin sering kita pendam sendiri, tentang rumah, tentang capek, tentang perasaan merasa gagal jadi ibu rumah tangga. Pernah tidak Bu, pagi baru beresin rumah, lantai masih dingin karena baru dipel. Siangnya sudah ada remah makanan. Sore, mainan kemana-mana. Malam, cucian, numpuk. Terus kita duduk sebentar sambil mikir, ini rumah apa kapal pecah ya? Aku pernah ada di titik itu, sambil duduk di lantai, megang sapu, pengen nangis. Merasa kok rumah orang lain rapi terus. Kok kayaknya cuma rumahku yang begini? Sambil mikir dalam hati. Apa aku kurang rajin? Apa aku ibu yang gagal? Sampai satu hari aku capek sendiri. Bukan capek fisik, perasaan capek di hati juga. Dan dari situ, aku mulai pelan-pelan belajar. Ternyata rumah rapi itu bukan soal rajin, bukan soal kuat, tapi soal mindset, cara kita mikir, cara kita menyikapi rumah dan keluarga. Aku mau cerita 7 mindset minimalis yang benar-benar mengubah caraku menjalani rumah tangga. Bukan teori berat. Ini pengalaman ibu rumah tangga yang pernah ngerasa paling sibuk sedunia. Mindset pertama adalah berhenti menuntut rumah selalu sempurna. Ini yang paling berat. Dulu, aku punya bayangan rumah ideal. Sofa bersih tanpa noda, meja kosong tanpa apa, lantai kinclong seperti iklan pembersih lantai. Padahal, kenyataannya rumahku ada anak kecil, ada suami, ada aktivitas hidup. Aku dulu sering kesel sendiri, baru gelar karpet, anak makan biskuit, baru rapiin meja, ada gelas bekas, sampai akhirnya aku sadar, rumah ini bukan showroom. Rumah ini tempat hidup. Sejak aku turunin standar, aku bilang ke diri sendiri, tidak apa-apa rumah tidak sempurna. Yang penting aman dan nyaman. Anehnya, setelah itu, aku justru lebih tenang, dan rumah malah jadi lebih rapi. Karena aku tidak stres. Contoh nyatanya begini. Dulu aku sapu sampai sudut-sudut tiap hari. Sekarang aku fokus area utama saja. Dan itu sudah cukup bikin rumah enak dilihat. Mindset kedua adalah barang sedikit itu menenangkan. Bu Ibu jujur ya, kita sering beli barang karena lucu, karena murah, karena takut nanti butuh. Padahal akhirnya cuma numpuk. Aku dulu punya lemari penuh. Tapi tiap pagi bilang tidak punya baju. Mainan anak satu keranjang besar. Tapi anak tetap bilang bosan. Waktu aku mulai sortir barang, aku pilih yang benar-benar dipakai. Yang lain aku relakan. Rasanya seperti buang beban. Contoh logisnya, kalau piring kita cuma sedikit, otomatis kita tidak bisa numpuk. Kalau mainan anak cuma beberapa, mereka lebih fokus main. Dan beresinnya juga lebih cepat. Mindset ketiga adalah rumah, bukan tanggung jawab satu orang. Ini nih yang sering bikin ibu lelah. Kita ngerasa semua harus kita kerjakan. Padahal kita tinggal sama keluarga. Aku dulu sering ngomel, tapi ternyata ngomel tidak mengubah apa-apa. Akhirnya aku ubah cara. Aku mulai dari contoh kecil. Aku beresin barang sambil ngomong santai. Ini sepatu kita taruh di sini ya, biar besok gampang. Aku ajak anak sambil bercanda. Ayo, siapa paling cepat masukin mainan? Pelan-pelan jadi kebiasaan. Tidak langsung rapi, tapi ada perubahan. Dan yang paling penting, aku tidak merasa sendirian lagi. Mindset keempat adalah beresin sedikit tapi konsisten. Ini mindset penyelamat. Aku dulu nunggu waktu khusus buat beberes, akhirnya jarang kejadian. Sekarang aku pakai prinsip sedikit tapi sering. Lewat meja,
rapikan sebentar. Ke dapur, cuci 1-2 piring, cuci 1-2 gelas bekas kopi teh, 1 panci bekas bikin mie instan, dan 6 buah sendok bekas makan aneka jajanan, tidak nunggu numpuk. Logisnya begini, beresin 5 menit itu terasa ringan, daripada nunggu 1 jam sambil ngeluh, dan rumah pun tidak sempat jadi terlalu berantakan. Mindset kelima adalah rumah rapi itu soal sistem, bukan soal tenaga ekstra. Aku dulu capek karena barang tidak punya rumah. Semua numpuk di satu tempat. Setelah aku bikin sistem sederhana, semua berubah. Kunci ada tempatnya, tas ada gantungannya, mainan ada kotaknya. Anak jadi tahu naruh di mana. Aku juga tidak bolak-balik nyari barang. Capek berkurang banyak. Mindset keenam adalah berhenti menyalahkan keluarga. Ini berat tapi penting. Aku dulu sering merasa paling benar, orang yang paling peduli. Padahal tanpa sadar aku bikin suasana rumah tegang. Anak jadi malas, suami jadi diam. Waktu aku ganti nada bicara, lebih lembut, lebih ngajak, rumah terasa beda. Semua jadi lebih ikhlas, lebih senang dan bergembira dalam membantu membereskan berantakan ini. Contohnya, daripada bilang, "Ini gimana? Kok berantakan semua sih?" Aku ganti dengan, "Ayo kita beresin bareng." Hasilnya jauh lebih baik. Mindset ketujuh adalah rumah rapi itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Aku berhenti mikirin omongan tamu, berhenti bandingin rumah sendiri dengan orang lain. Aku fokus, rumah yang bikin aku tenang, tempat anak nyaman. Nyaman bermain, nyaman belajar, serta nyaman untuk berproses tumbuh kembang. Tempat suami pulang dan beristirahat setelah lelah bekerja seharian. Dan ternyata, ya Bu Ibu, sejak 7 mindset ini aku jalani. Rumahku tidak selalu rapi, tapi aku lebih bahagia, aku lebih sabar, aku lebih menikmati peran sebagai ibu. Kalau sekarang Bu Ibu lagi capek, lagi pengen nangis, lihat rumah, ingat satu hal, Bu Ibu tidak gagal. Bu Ibu cuma butuh cara pandang baru, pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna, karena rumah nyaman itu bukan hasil 1 hari, tapi hasil kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari, dan juga hasil ketelatenan kecil, kesabaran kecil, ya terus kita semai setiap hari. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.